Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua baru saja menonton film yang paling baru dari DC Comics, yaitu adalah superhero andalannya, The Batman. Oke, kali ini The Batman-nya berbeda ya, karena diperankan oleh pemeran kulit putih nih. Biasanya kan kita lihat Batman kan cenderung ke yang kulit hitam ya. Kali ini Robert Pattinson berperan sebagai Batman di film ini. Seperti apa kualitas aktingnya dan bagaimana sih film Batman yang terbaru ini akan mengambil konflik cerita yang mana dan juga akan seseru apa sih filmnya? Langsung saja kita review film Batman. Oke penikmat film, kali ini kita langsung saja nih mereview film The Batman. The Batman ini baru saja tayang di bioskop Indonesia sekitar kemarin ya, 2 Maret 2022. Dan gue langsung nonton di hari perdananya, di hari Rabu. Nah mungkin ini merupakan film baru ya, karena di Amerika sendiri baru tayang hari Jumat nanti nih. Jadi buat kalian yang mau nonton di akhir pekan ini, The Batman cocok buat kalian untuk mengisi akhir pekan. Nah, hari Kamis juga kemungkinan libur, jadi bisa dipakai buat nonton juga nih buat kalian yang ingin nonton. Dan ini video ini gue akan segera upload ya. Untuk kalian yang menunggu review dari gue, langsung saja cek channel ini dan tonton videonya selengkapnya. Oke, film The Batman ini menceritakan tentang karakter yang paling disorot adalah The Riddle. The Riddle itu adalah seorang pembunuh pembunuh yang berdarah dingin ya. Jadi dia itu ngincer para elit dari Gotham City. Jadi para pejabat-pejabat tinggi di Gotham City dicari oleh si Riddle, terutama yang korup atau yang korupsi dan yang memiliki kasus suap dan proyek-proyek yang mandek lah istilahnya di Gotham City. Jadi istilahnya si Riddle itu menjadikan diri dia sebagai seseorang yang akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang korup di kotanya. Jadi dia punya penghakiman sendiri nih, dia udah punya caranya sendiri untuk para para elit dari Gotham City ini untuk dihukum. Bukan karena kita tahu sendiri ya, kalau para pejabat ini sulit untuk dipenjarakan atau dihukum oleh kepolisian di negara tersebut atau di kota tersebut. Jadi kayak punya kegelisahan sendiri nih The Riddle di sini. The Riddle itu spesialisnya dengan teka-tekinya nih. Dia selalu membuat sebuah teka-teki yang mengarah ke siapa korban selanjutnya atau siapa yang akan dibunuh selanjutnya. Jadi ada kayak semacam lambang tanda tanya gitu. Nah, itu dia setiap dia ngebunuh itu dikasih logo tanda tanya. Jadi ibaratnya itu menjadikan bahwa dialah pembunuhnya. Jadi dia emang sengaja The Riddle itu mau ngasih tahu kalau dia pembunuhnya dan punya motif tersendiri ya kenapa dia ngebunuh para elit negara. Jadi awal mulanya tuh yang paling pertama dibunuh adalah wali kota dari Gotham City nih. Nah, gara-gara kasus tersebut menjadikan satu kota jadi chaos. Akhirnya selanjutnya teka-tekinya nih mengarah kemana nih pembunuhan selanjutnya dari The Riddle ini. Nah, kepolisian sulit untuk mengungkapkan kasus tersebut, siapa sih pembunuhnya, The Riddle itu siapa gitu. Jadi akhirnya disinilah peran Batman diperlukan. Batman di sini istilahnya, mungkin kalau kalian sudah nonton Batman sebelumnya, kita ngerasa kalau The Dark Knight itu adalah trilogi paling terbaik ya. Ya kita ngerti di situ emang paling terbaik. Gue juga merasa The Dark Knight itu salah satu aktornya, pemerannya serta kualitas acting, bahkan penulisan ceritanya juga bagus. Tapi yang di sini juga tidak kalah bagus loh. Setiap kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh The Riddle ini memiliki alasan dan tujuan tertentu hingga terjadi pengungkapan. Jadi ketika dia menemukan penjahat lalu dibunuh, kasus pun terungkap. Lalu semakin chaos tuh, di atasnya makin kacau, bahkan pengen dibuat pemilihan umum baru kan untuk pemimpin barunya di Gotham City. Jadi semakin chaos tuh.
semua hal-hal dilibatkan, termasuk di sini ada Penguin. Karakter Penguin berperan penting di balik layar dari The Riddle. Cuman di sini tidak mengungkapkan si Penguin itu adalah target utamanya. Karena di sini lebih utama di The Riddle-nya ini yang pengen ditangkap oleh pihak kepolisian dan juga Batman tentunya. Jadi Batman ini ada di pihak kepolisian ya aja. Batman ngebantu pihak kepolisian untuk menangkap The Riddle. Karena ternyata di balik itu semua Batman juga salah satu terlibat di dalam target dari The Riddle itu. Jadi di balik semua itu adalah mengarah ke Batman sendiri, karena di situ Batman keluarganya, asal-usul keluarganya adalah salah satu keluarga korup di Gotham City juga. Cuman bedanya Batman ini enggak. Jadi ada sangkut paut dengan keluarganya. Jadi si The Riddle ini bener-bener ngincar Batman dan bikin seluruh kota chaos. Nah, sementara kalau Penguin itu perannya hanya di balik layar aja ya. Bagaimana dia dia nggak mau terlibat, cuman adalah sangkut pautnya si Penguin ini. Jadi tonton aja. Yang paling ikonik dan paling seru dari film ini ya, kalau gue suka sih adegan balap-balapan antara mobilnya Batman sama mobil yang dikendarai oleh Penguin. Balap-balapan di tol. Dan posisinya tolnya itu berlawanan arah. Waduh, itu paling seru lah pokoknya. Gue suka adegan itu, berasa Vesparius tapi versi superhero gitu. Batman kendaraannya gila, gokil. Teknologi yang dia punya Batman luar biasa sekali. Gue sukanya Batman kali ini lebih dark gitu. Si Batman-nya nggak banyak ngomong, cuman langsung ngincer. Berantemnya pun nggak banyak ngomong di sini ya. Jadi istilahnya dia hanya ingin menangkap si Riddle. Intinya udah itu aja. Dimanapun dia dan siapapun korban selanjutnya, intinya si Riddle harus ditangkap. Cuman dia ketipu nih si Batman dengan teka-teki yang dibuat oleh si Riddle. Pinter banget nih. Dia emang nggak memiliki kemampuan berantem atau hal-hal yang kekuatan lainnya yang menyulitkan Batman. Cuman dia memiliki kecerdasan otak yang bisa dibilang cerdiknya para penjahat nih di Riddle nih. Riddle luar biasa sih. Nggak kayak si Joker lah ya ibaratnya yang punya kegilaan-kegilaan yang ditunjukin di kota. Cuman ini lebih ke kejeniusannya itu, kecerdasannya itu membuat kepolisian pun sulit menangkap dia, karena dia pun sulit, siapa sih sebenarnya dia? Sulit untuk diungkapkan gitu loh dari Riddle ini. Jadi Batman emang berperan penting di sini. Selain ada karakter Batman, The Riddle dan juga Penguin, ada juga karakter yang berperan di sini yaitu Catwoman. Nah, si Catwoman ini nanti akan ngebantu si Batman dalam pengungkapan kasus yang terjadi di Gotham City. Jadi si Catwoman juga punya motif sendiri ya kenapa dia ingin nangkep si Riddle. Jadi saksikan aja semua selengkapnya di di seluruh bioskop, mau Cinepolis, CGV maupun XX1 ada semua. Dan laku total. Ini merupakan film DC yang populer lah ya. Karena semua orang tahu Batman. Ibaratnya kalau di MCU tuh ada Spider-Man. Nah, kalau di sini Batman. Jadi buat kalian pencinta Batman atau orang-orang yang suka superhero atau bahkan hanya ingin menonton film aja di akhir pekan, cocok banget nih Batman. Cuman durasinya panjang banget ya. Hampir 3 jam loh. Jadi buat kalian yang ingin ibarat buang air kecil, lebih baik jangan ditahan-tahan. Buang semua lalu tonton fokus di studio sampai hampir 3 jam itu. Luar biasa panjang karena rumit di sini kasus yang dibuat si The Riddle ini. Luar biasa sih. Gue suka penulisan naskahnya karena rumit tapi terlihat jelas ketika digambarkan di dalam film utuh. Oke. Film ini dibintangi oleh tentu saja Robert Pattinson yang berperan sebagai Bruce Wayne, yaitu Batman tentu saja. Lalu ada juga Zoe Kravitz sebagai Selena Kyle yang berperan juga sebagai Catwoman ya. Lalu ada Paul Dano sebagai The Riddle. Wah, ini nih yang utama nih dia. Selain itu ada juga Jeffrey Wright sebagai James Gordon yang selalu menemani Batman kemanapun dia pergi, karena dia salah satu pihak dari kepolisian yang menemani dia, Batman, mengungkapkan kasus. Selanjutnya ada John Turturro sebagai Carmine Falcone. Lalu ada Peter Sarsgaard sebagai Gil Coulson. Dan juga ada
Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth, dan terakhir nih Colin Farrell sebagai Oz alias Penguin, karakternya namanya Penguin. Nah, film ini disutradarai langsung oleh Matt Reeves yang sering membuat film-film DC ya, dan juga ditulis sama Matt Reeves juga dan dibantu oleh Peter Craig. Nah, jadi ini film Batman kalau menurut gua ya salah satu film yang layak banget ditonton di khususnya Disney ya, karena nggak bakal sangkut paut sama yang lain-lain. Ini kayak bukan mengulang sih ya, membuat Batman ini jadi lebih baru lagi, baru dikenal lah ibaratnya permulaan awal film Batman. Dan entah kenapa film di sini susah ya untuk disangkut pautkan ya, nggak kayak MCU yang udah berjalan lama dan saling terkait satu sama lain. Jadi kayak multiverse dunia universe-nya ini kayak sendiri-sendiri aja gitu jatuhnya. Nikmatin aja film Batman, film selanjutnya ada film Flash juga tuh dari DC yang akan keluar tahun ini, dan juga ada Black Adam, musuh dari salah satu Sajam ya. Dan juga ada yang terakhir di bulan Desember kalau nggak salah ya, Aquaman. Nah, serunya Aquaman akan bertempur dengan Avatar. Jadi kita tantikan saja DC, film-film DC. Oke, jadi penilaian dari gua untuk film Batman ini, gua beri nilai 8,8 dari 10 karena gua suka banget karakter dari film Batman ya. Salah satu superhero favorit gua dari DC ya. Nah, kalau dari MCU kan gue punya Spider-Man, dan kalau dari DC itu gue punya Batman jagoannya. Jadi buat kalian kira-kira suka nggak nih film Batman? Menurut gue sih dari keseluruhan film Batman yang sebelum-sebelumnya sama sekarang sih layak lah ya untuk dinanti-nantikan ya. Dan untuk khusus film The Batman ini merupakan film yang sendiri yang ibaratnya salah satu yang cukup berkesan, tapi ibaratnya bisa menjadi alasan buat kalian nonton film Batman yang terbaru ini dengan mungkin Robert Pattinson-nya ya, justru pemeran utamanya itu ya. Karena ya kita tahu sendiri dia udah melekat banget sama Twilight ya. Sekarang dia harus berperan sebagai Batman. Ya selain itu sih gue suka banget sih emang karakter Batman. Salah satunya kostumnya bagus banget di sini. Dan tentunya alat-alatnya. Oke. The Batman. Oke, terima kasih sudah menonton video gue sampai habis, dan kali ini edisi review The Batman. Buat kalian yang belum nonton, langsung saja meluncur ke bioskop. Tentu saja Batman. Terima kasih sudah menonton. Enjoy movie ever. Hadit Movie Time. Thank you.